Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Wah, tadi udah dibakar sama kalian ya. Baik teman-teman, pertama saya makasih banget sudah dikasih kesempatan untuk silaturahmi ke Bandung ya. Teman saya Pak Yana, teman beliau udah mulai hektaran sama si Pak kecil-kecilan gitu. Mudah-mudahan nanti bisa nyusul Pak Yana juga. Eh, kita mungkin 2 hari akan, kalau tadi kan sudah diterangkan sama Pak Yana funnel yang begitu panjang gitu kan. Kalau saya hanya menyentuh sebagian part aja gitu. Tadi kan mulai dari yang paling atas sampai bawah, mungkin nanti saya dan Mas Azza belum jadi Mas. Atau di depan aja. Ya, kami akan berdua. Jadi mungkin teknisnya gini, Mas, dari Pak, dari apa namanya teknisnya nanti untuk 2 hari ini kita mungkin lebih banyak yang basic gitu ya, basic sampai kemudian. Nah, kalau teman-teman mungkin yang punya pertanyaan yang agak advance kan mungkin nggak mungkin juga kita bahas di sini gitu ya. Kalau di sesi ini langsung bahas sesuatu yang sangat teknis kan nanti kayak saya mulai gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu boleh kita extend di atau di kamar ini, di ruangan ini atau di kamar saya juga boleh. Karena pun saya minat di atas gitu ya. Jadi ada bahas dan sebagainya. Kalau soalnya ini ada sesuatu yang sangat teknikal gitu ya, ada advance, monggo dibahas nanti malam di sore. Baik ya teman-teman, maju dulu Mas, biar kita kelihatan semuanya. Memang kita akan berdua selama 2 hari ini. Saya dibantu sama Mas Azhar, beliau dari Jogja. Biasa membantu juga apa namanya masarin produk-produk properti di Jogja. Oke. Dan perkenalan dari saya, jadi nama saya Pak Muji, pede banget gitu ya. Nama saya Pak Muji, kemudian sekolah saya di sini dan beberapa course yang saya dapat. Soalnya saya di kota saya manager, kemudian saya dapat Google Ads, kemudian sekarang ini saya 1 Januari 2022 ngikutin Pak Yana, Pak sudah pensiun, jadi udah full time, itulah full time ngurusin properti gitu ya. 1 Januari 2022 kemarin saya pensiun. Sebelumnya saya kerja di Indosat Group, kalau di Bandung gimana ya, jalan CVK masalahnya di Indosat Group, dan di sana juga saya handle digital marketing. Cuman bedanya kalau di kantor yang Senin sampai dengan Jumat itu kita membahas semua ya, jadi cara membuat website, mendevelop aplikasi, membuat payment point dan sebagainya gitu. Kalau di properti kan nggak seluas itu. Kemudian aktivitas saya yang lain adalah sebagai developer atau cluster perumahan ya, seperti ini. Contoh-contoh rumahnya. Jadi kalau Pak Yana kan mungkin hektaran gitu ya, 30 hektar, 30 hektar, 2 hektar. Kalau saya sama, cuma ada 0 aja di depannya. 0,03 hektar, gitu. 0,3 hektar, 0,2 hektar gitu ya. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Muji itu bisa ngejual cepat, ya cepat Pak, karena unitnya nggak banyak gitu. Paling kemarin yang paling cepat misalnya ada 8 unit, 8 unit harganya di 1,5 M, kebetulan yang apa sebulan habis gitu kan. Dan kemudian di situ juga belum ada progres apa, belum ada pembangunan dan sebagainya. Dan pola-pola ini yang kami selalu replicate gitu. Berhasil di sini, kita replicate di sini, tapi tetap scale-nya memang kecil gitu ya, ya 20, 30, bisa. Kemudian juga aktivitas yang lain, kadang-kadang seperti ini, jadi kadang diminta untuk sharing di komunitas, kadang di kampus juga atau di sekolah gitu ya, atau di udang seperti ini gitu ya, teman-teman gitu. Oke, mungkin teman-teman kita hari ini sampai dengan besok kita akan belajar tentang ini Google Ads gitu ya. Kemudian juga di sini udah yang biasa pakai Google Ads, boleh tunjuk tangan supaya kita tahu yang mana yang sangat, kalau ini dengan newbie gitu ya, mana yang newbie, mana yang intermediate, mana yang udah advance gitu ya. Yang udah biasa pakai Google Ads di sini. Oke. Kemudian Instagram advertising atau Instagram Ads yang sering pakai ini banyak ya.
Nah, Instagram tuh. Ini dua ini yang bisa kita pakai. Dua itu yang biasa kita pakai untuk menjual produk kita. Produk kita tuh biasanya harganya antara 850 sampai 1 M gitu ya. 1 M atau 1 M sampai 3 M gitu. Jadi kalau kesimpulan saya sementara, kalau mau jual produk rumahan itu yang harganya 800 ke atas, memang lebih cocok dengan menggunakan Instagram gitu. Tapi kalau beberapa properti yang kami bantu di Jakarta, misalnya perumahan hijau yang harganya 4 M atau 3 M itu rata-rata kita menggunakan Google Ads gitu. Jadi mungkin setuju tadi kita udah mulai shifting dari Facebook ke Instagram. Di materi 2 ini ya Facebook hanya untuk sekilas saja lah, gitu. Karena memang Facebook sepertinya sudah tidak begitu bagus untuk pemasaran gitu. Facebook ya kebanyakan hoax dan sebagainya. Kemudian juga kita yang berkenalan ini, Pak Aswar, mana Pak Aswar duduknya? Mungkin nanti kita explore ini Pak, karena tadi kan goals dari workshop ini adalah gimana caranya mendapatkan lead sebanyak-banyaknya ya. Gimana caranya mendapatkan leads, tentunya leads yang pas gitu, dan leads yang memang dia mampu dan mau beli lead di Emerald Resort dengan harga sekian. Ini kemarin beberapa kita coba, lumayan works gitu ya. Nanti mungkin kita bisa coba Pak ya, dan ini. Karena kan mungkin belum dilakuin kan. Ini resmi dari WhatsApp, jadi nggak akan ada back gitu. Cuma memang bedanya beberapa copywriting kita sudah ditentukan. Copywriting ini udah ada template 1, 2, 3, 4, 5, nggak boleh di luar dari copywriting itu sudah ditentukan. Waktu itu kita pakai untuk di kantor kita pakai untuk menjual kayak misalnya mobil Suzuki Ignis apa ya? Suzuki Ignis dan sebagainya itu lumayan bagus hasilnya, dan masih jarang yang pakai untuk properti ya. Biasanya perusahaan-perusahaan besar aja yang tahu kalau ada fitur ini. Maka dari itu mungkin boleh nanti kita jadwalin sama Pak Zuan, mungkin kita explore untuk menggunakan ini. Kemudian ada yang paling simpel juga Google Business, cuma Google Business ini rebutan gitu, satu ruangan ini kan semuanya masalah Emerald ya, Emerald dan beberapa produk yang lain kan. Nah, Google Business-nya bagaimana? Nanti kita akan coba untuk bahas dan juga untuk bagaimana sih mengoptimize Google Business-nya gitu. Kemudian kemarin juga pas diskusi, ini apa yang harus saya sampaikan nih? Apa yang harus saya sampaikan nih? Kira-kira ya, dengan peserta yang range-nya dari yang newbie sampai expert gitu ya. Nah, kemarin disetujui bahwa kita juga hari ini akan bahas tentang mungkin bagaimana cara membuat website, tapi dalam cara cepatnya itu. Kalau mungkin step by step itu kan sangat-sangat takes time. Jadi mungkin nanti apa yang kita bahas hari ini, nanti kayaknya ada rekamannya ya. Ada rekamannya nanti teman-teman bisa, kalau misalnya kemarin ditanya apa gitu mungkin lupa dan sebagainya bisa ada rekaman juga. Dan juga teman-teman nanti bisa dapat PDF-nya juga gitu. Dan mungkin terus terang banyak yang kita sampaikan mungkin agak cepat dan itu yang penting teman-teman tahu dulu gitu. Oh ini namanya ini tekniknya ini. Nanti detailnya bagaimana bisa dipelajari lebih lanjut atau teman-teman bisa atau mungkin level pelajaran atau gimana gitu. Jadi paling nggak tahu gitu. Oh Google tuh bisa kayak gitu. Oh Instagram tuh bisa ngelakuin itu gitu. Paling nggak teman-teman tahu istilahnya, tahu caranya. Kalau teknik nguliknya mau bisa nanti. Nguliknya bisa nanti atau bisa nyuruh orang gitu. Tapi paling nggak teman-teman ketika tahu mau nyuruh orang kan bisa tolong iklannya ke Google nggak? Bisa. Terus iklannya apa? Nah itu kan teman-teman harus arahin kan. Bagaimana cara teman-teman ngarahin teman-teman lain yang iklan kalau teman-teman sendiri nggak tahu iklannya apa, kata-katanya apa, populernya apa, kemudian CTA-nya apa, kan juga itu penting banget. Jadi lebih ke sana, kemudian kita nanti modelnya kita slide agak cepat, kemudian praktek slide agak cepat, praktek kayak gitu. Gitu ya. Nah, mestinya ada mau ditanya dulu. Nah, kalau nggak ada, mungkin teman-teman, sebenarnya digital marketing itu sangat-sangat luas gitu ya. Walaupun kalau di funneling dia cuma salah satu part, tapi kalau bicara tentang digital marketing sangat-sangat luas. Teman-teman bisa bayangin di sini kita ada SEM, ada apps, mungkin nanti mau bikin apps,
Ada juga web design, SEO, video production, dan sebagainya gitu ya. Ini kalau di kantor kemarin saya pegang semua ya, dibantu dengan beberapa agensi. Cuman kan nggak mungkin juga ya, kalau misalnya kita harus memasarkan satu rumah, kita ini semua gitu kan. Karena toh tadi pengalaman saya, untuk memasarkan itu biasanya ada dua yang paling bagus, Google Ads dan Instagram gitu. Atau kalau model TikTok Shop kayak gitu, saya terus terang saya benar. YouTube juga bagus sebenarnya. Di Jogja itu kebanyakan YouTube ya mas. Jogja itu YouTube. Cuman YouTube kalau rumahnya belum jadi agak itu ya cuma review video 3D atau apa. YouTube itu akan sangat teksnya akan sangat bagus kalau rumahnya udah jadi ya, nanti di review oleh si A, si B, si C dan dengan berbagai angle. Ada juga email marketing, ada sosial media, konten marketing dan sebagainya. Jadi segini banyak gitu ya. Termasuk mungkin juga nanti menggunakan LinkedIn gitu ya. LinkedIn, teman-teman ada guna LinkedIn di sini? Ada guna LinkedIn Ads di sini? Beberapa ini ya. Banyak oke. LinkedIn juga teman-teman jangan takut dibilang bahwa kok LinkedIn buat jualan? Gak usah takut karena dari sononya di Amerika LinkedIn dipakai buat jualan produk, di India LinkedIn dipakai buat jualan baju, di Indonesia kok kayaknya tabu kalau LinkedIn dipakai buat jualan produk, di kota enggak juga. Saya sering juga jualan via LinkedIn juga. Nah LinkedIn itu targetnya sangat spesifik. Oke, sampai sini saya ingin tahu dulu ya. Di sini yang pernah iklan pakai Google, yang pernah iklan tadi, saya ulangi yang pernah iklan, dari satu. Kerjanya pasar apa gimana Pak? Digital. Oh, Pak Azul satu lagi, oke. Ya, oke, 1, 2, 3, oke. Belum ya. Kalau yang Instagram, yang sering iklan pakai Instagram, banyak juga ini. Hashtag kita apa ya? Hashtag kita emang ada yang sebanyak juga ya. Kalau yang iklan pakai Facebook ya? Oke. Banyak juga, saya semula dari mana nanti, kalau ini masih jangan. Kalau ini yang bisa bikin website di sini, website, cara buat website, karena teman-teman nanti kan kalau misalnya kalau saya itu kan dari acquisition kita kan banyak menggunakan Google dan Instagram, itu kita memang perbanyak website gitu, jadi websitenya tuh kayak website domination gitu. Jadi kalau teman-teman buka, mungkin teman-teman bisa cobain kan kalau teman-teman buka tuh Emerald dari Bandung, coba diklik. Itu kan 3 paling atas kan websitenya Emerald semua kan, kayak misalnya .net, .com, ID nggak salah, sama nggak? Emerald dari Bandung. Itu 3 paling atas kan semua Emerald ya, itu sebenarnya udah bagus gitu ya. Nanti mungkin beberapa bisa mungkin kita post lagi. Atau ada juga ada satu bisnis punya teman waktu itu, dia untuk menjual satu produk itu websitenya, saya lihat satu produk websitenya ada 12 itu diiklanin. Ya memang nanti CPA-nya akan mahal dan CPC-nya akan mahal. Itu bisnis ini apa namanya kubah masjid gitu ya. Jadi dia jualan kubah masjid, websitenya ada 12. Dan mungkin teman-teman kalau saya infoin omsetnya per bulan itu rata-rata sampai 5 sampai 6 M. Nggak kelihatan kan? Kubah masjidnya nggak kelihatan kan? Cuma ada kan nggak tiap tahun masjid jadi kubah gitu ya. Tapi karena pasarnya sampai ke Mindanao, Filipina Selatan, sampai ke sekarang sampai ke Brunei, sampai ke Malaysia, omsetnya itu sebenarnya sudah sampai bahkan kemarin pas saya ke sana, dia lagi ngerjain kubah, harganya itu 9 miliar ya, sekubah. Makanya itu worth it banget, dia punya 12 website dan 12-12-nya itu memang diiklankan, sehingga impact-nya ya, cost per kliknya itu jadi sekitar 7 ribuan ya, dia sendiri yang buat yang lebih mahal. Oke, mau ditanya mungkin? Kalau teman-teman nanya, saya ada bisa berdiskusi apa sih? Kalau tidak ada, ini masih macet. Kita biasanya mulai hands on jam 12 ke atas, kan itu waktunya ngantuk. Jadi waktunya ngantuk, teman-teman kalau praktek tambah ngantuk kan, udah dingin ngantuk gitu kan. Jadi biasanya kita sebelum jam 10 kita lebih ke mindset, nanti jam 12 ke sana kita banyak praktek. Besok juga seperti itu. Kalau besok juga kita akan set banyak konten karena mindsetnya ada di marketing aja. Oke, kenapa saya pakai digital marketing? Ada yang mau ini? Kenapa saya pakai digital marketing?
Ini ya, pertama sangat tertarget gitu ya. Saya tanya sendiri, jawab sendiri nggak apa-apa. Sangat tertarget. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita, saya tadi ngobrol sama Pak Aswar, Pak Aswar udah punya profiling pembelinya di Emerald kan, oh ada Pak, sekian ratus gitu kan. Kalau sudah ada enak banget gitu, karena tinggal replicate gitu. Agak sulit kalau belum ada ya. Gitu. Pembeli Emerald adalah usianya berapa sampai berapa, sudah nikah atau belum, kemudian pakai gadget apa, kuliahnya di mana, tinggalnya di mana, kemudian dia hobinya apa, kan cuma belajar ya. Nah, itu kalau sudah ada sampling 200, mudah-mudahan itu nanti sangat bantu kita. Gitu. Misalnya kami di Depok, kenapa properti kami itu cepat kejual, walaupun cuma 20 Pak ya, 20 unit seminggu, sebulan habis, kenapa cepat kejual, karena kita udah tahu. Karena kita main di produk segitu-gitu aja, yang kita develop itu lumayan itu dari 850 sampai dengan 1,5 M. Kita udah lama, dan kita main di situ terus, jadi kita tahu pola pembeli itu seperti apa gitu. Nanti mana teman-teman juga mungkin ini satu hal yang mungkin teman-teman perlu lebih detail juga. Teman-teman kalau ada tamu yang datang, teman-teman lihatin juga handphone dia pakai handphone apa gitu. Jadi setiap kali tamu yang datang itu ya kita sambil inilah dia pakai handphone apa sih? Handphone sama mobil, kendaraan ya itu penting banget. Nah, besok kita belajar Instagram Ads, salah satu kunci kami di mana kita bisa sering closing itu kita salah satunya kita targetkan dia pakai handphone apa, mobilnya apa. Emang kan harganya di range berapa? 700 ya. 700 itu kalau di Depok berarti katakanlah mobilnya misalnya Brio, mobilnya misalnya Kalia dan sebagainya. Kita pernah waktu itu iklan rumah di 850-an. Tapi salah setting gitu ya, mobilnya Pajero Sport, Fortuner dan sebagainya, hasilnya apa? Mereka cuma datang kalau mobil lagi, karena memang bukan segmennya. Tapi kalau tadi harganya 700 ya, Rio, Alia dan sebagainya, Avanza, Xenia, masuk. Tertarget ya, kemudian termurah, dan ini juga termurah kenapa? Banyak teman-teman kalau misalnya harus pasang banner itu kan semeter berapa? 20.000 ya. Teman-teman bikin banner 20.000, banner juga panjangnya paling 6 meter, 6 kali 20.000, 120.000, masaknya berapa, izinnya berapa, belum kadang-kadang kalau kita baru masak semalam, besok pagi udah digulung sama Satpol PP karena kita nggak izin gitu kan, itu kan gede kan, belum nanti ongkos settingnya, belum pas bikin desainnya banyak kan, mudah mudah itu relatif ya. Cuman kalau saya lihat dari face-face yang ada, saya rasa teman-teman akan sangat mudah lah, karena kan kita sering bikin workshop kayak gini. Bahkan ada ibu-ibu waktu itu masih main produk saya banyak. Ibu-ibu dia datang, Pak, saya nggak punya Facebook, saya nggak punya Instagram, tapi saya ingin belajar digital marketing. Kenapa nggak punya Instagram? Karena bagi saya itu banyak mudaratnya gitu. Nah, kemudian beliau belajar, dia bikin Facebook dulu, bikin Instagram dulu, dan langsung Google Ads waktu itu dan terkaget. Per bulan rata-rata posting 45. Padahal basicnya akuntan, kemudian anaknya itu homeschooling, jadi semua anaknya di rumah, dan dia itu betul-betul dan dia bisa. Makanya dari situ saya yakin banget, saya sangat yakin kalau melihat dari face teman-teman ini, teman-teman akan sangat cepat lah belajar itu. Murah ya, bayangin, mungkin teman-teman kan bisa mulai iklan 100.000 gitu. 100.000 per hari gitu. Beberapa teman-teman kami di Depok itu, mereka itu saya lihat, saya bagi dari beberapa ya. Ada agent yang dia itu iklan dapat closing duitnya habis. Beli ini, beli itu gitu kan. Udah punya Samsung sekian, pengen upgrade. Hari ini apa? Closing dapat uang 20 juta, tapi habis. Ada juga teman yang mereka sangat konsisten gitu. Jadi begitu closing, misalnya dapat closing fee atau dapat marketing fee, dia keep nih. Saya harus ngisi dulu nih rekening Instagram saya, Google saya. Dapat 15, misalnya dapat 20 juta, paling nggak yang 10 atau 5 juta sisihkan dulu ke sana. Kalau nggak gitu, habis terus. Biasanya kayak gitu ya.
Jadi nanti juga teman-teman kayak gitu, nanti teman-teman yang closing dan sebagainya, jangan lupa, jangan dihabisin uangnya. Kalau closing ini dapat 20 di motor, terus nanti mau iklan, ada duit aja. Closing ini dapat 35 juta, kayaknya perlu ganti NMAX nih. Ya udah, habis lagi. Itu teman-teman harus konsisten. Kita pun seperti itu. Setiap kali dapat closing fee atau setiap kali dapat marketing fee, sisakan uangnya buat jualan. Sisakan uangnya buat ngisi saldo di Google maupun di Instagram, Facebook, dan sebagainya. Terukur, terukur itu kalau kemarin Pak Aswan infonya satu leads di situ berapa ribu Pak? 12 ribu ya? Cost per leads ya kata-kata ya? 15 sampai 50 ribu ya? Jadi terukur maksudnya gini teman-teman, teman-teman habis berapa? Misalnya kan satu hari 100 ribu nih, 100 ribu kok yang masuk WA cuma 10. Oh berarti satu WA kan nilainya berapa? 10 ribu gitu kan? Misalnya 10 dari 10 itu yang kita follow up yang datang sekian dari 10 yang kita WA yang nyaut cuma 8 yang 2 kok silent gitu kan biasa kayak gitu kan 8 yang nyaut yang di play kemudian dari 8 itu Pak kapan waktunya kita bisa survei nanti hari bla 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 gitu di sana lagi ada pesta durian dan sebagainya mungkin dari 8 itu cuma 3 gitu kan dari 3 itu kadang mungkin cuma 1 atau kadang-kadang zone gitu kan teman-teman di sini jauh tuh ya, artinya saya supaya polanya di Bandung itu seperti ini. 10 orang yang WA kita, paling yang datang saya mungkin cuma 5, dan dari 5 itu paling cuma 1 yang closing. Makanya kalau teman-teman mau membesar itu ya, mau nggak mau, karena gede. Karena gede, kalau kemarin 100 itu cuma dapat 10, saya mau supaya dapat 50, ya kan? Jadi 100 ribu. Saya gede ya. Jadi sangat terukur ya, sangat terukur. Mas Azul bisa cerita nggak kalau di bisnis yang lain sangat terukur apa misalnya Ramadan misalnya? Sangat terukur, jadi teman-teman nggak perlu kan kalau kita pasang banner nggak ketahuan ya, ini banner dilihat oleh berapa, dia datang atau tidak kan nggak ketahuan kan. Kalau Google cuma kalau digital itu cuma dibaca. Apalagi bahasa di sini kalau yang terukur misalnya gitu kan. Kalau di yang sekarang ya ada sekarang mainnya sebenarnya di rumah misalnya ya ini kan mau lebaran sebentar lagi jadi penjualan rumah trennya cukup tinggi jadi kalau paling enak sebelum masuk ke Google sebelum iklan Google sebelum masuk iklan di Facebook itu kita search dulu tuh di Google trennya seberapa bagus nah paling terdekatnya kan rumah. Nah, ketika kurma itu saya biasanya kita paling sehari cuma 50.000 per leadnya itu sekitar 5.000. Terus kemudian berarti kan sehari iklan 50.000 dapat 10 lead. Nah dari 10 lead ini baru lead dashboard. Dari 10 lead dashboard yang pre-lead itu biasanya cuma 70%. Jadi yang masuk 9 cuma 7. Nanti dari 7 closing rate-nya berapa nih? Minimal 30% lah. Katakanlah 2%. Nah, jadi terukurnya dari situ lah. Jadi dari mulai Google Trend udah kelihatan, oh ini trend yang lagi naik, jadi bisa kita mainin, terus kemudian pas masuk dashboard, pas masuk ke landing page, masuk ke website, dia juga terukur kan, oh ternyata yang masuk ada sekian ratus orang, yang benar-benar klik tombol ada berapa puluh orang, terus akhirnya yang langsung berapa. Jadi biaya yang spend itu kelihatan lah, oh kita profit sekian, ini tuh iklannya profit nih, campaign ini profit, jadi bisa diterusin. Kalau boncos, ya udah kita mati sekali. Ya, oke. Mungkin nanti kalau mau di notes pakai Pak Asbar udah pakai UTM, udah pakai UTM jadi belum? Jadi udah ada ya, oke. Jadi traffic ini datang dari mana kita udah tahu gitu ya. Oke. Baik, tadi thank you Mas. Jadi seperti itu gambarnya seperti itu. Tidak ada yang tidak diukur kalau untuk digital gitu ya. Semua bisa kita ketahuan. Misalnya nanti sama-sama kita running, oke, sama-sama kita naikkan sebulan 5 juta di Google sama sebulan 5 juta di Instagram, bagusan mana gitu. Nanti kita bisa lihat gitu. Oh ternyata Google itu lebih cocok, Instagram itu atau misalnya Google itu untuk orang yang dia tuh selain Jabodetabek ya, selain Bandung misalnya, tapi Instagram misalnya untuk Bandung only gitu. Karena kalau pengalaman saya, walaupun produknya di Bandung, mungkin sama ya, walaupun rumahnya di Bandung itu mungkin 40-50% itu mungkin 30-40% pembelinya orang Jakarta, sama nggak?
apa ya? Karena kebanyakan orang Jakarta mungkin dia tinggal di Bandung, apalagi nanti ada kereta cepat dari Bandung ke Jakarta cuma 20 menit gitu kan. Jadi jangan lupa mungkin nanti teman-teman ketika iklan, walaupun produk kita ada di Bandung ya, di dekat Kota Baru, kita juga perlu di satu running, satu campaign sendiri yang memang kita jalankan di Jakarta misalnya. Nanti kita lihat tulisan yang mana gitu. Kemudian terluas, nah terluas ini untungnya Pak Zul udah punya data 200 lebih gitu ya. Nanti kita profiling mereka tuh datang dari mana sih gitu ya. Bandung berapa persen, Jabodetabek berapa persen, atau mungkin di luar itu gitu ya berapa persen, atau mungkin kadang-kadang saya suka nemuin pembelinya itu dari jauh, pembelinya dari Timur Tengah misalnya. Ya kita di Timur Tengah, di Kuwait, di Qatar dan sebagainya, tapi dia beli rumah untuk dia sendiri atau untuk keluarganya, kita bisa arahkan itu. Ada yang dari luar negeri Pak Azwar, dari mana gitu ada? Timur Tengah atau Hong Kong misalnya kan di paling ramai itu. Ada. Google-nya untuk di Bandung aja atau di Indonesia atau juga Indonesia ya? Oke. Terluas ya, jadi nanti bisa kita campaign tes untuk di katakanlah mungkin nanti kita coba lah. Kalau memang nanti di website kita, website kan ada Google Analytics ya, nanti Google Analytics itu ternyata yang datang banyak juga dari Timur Tengah yang kita bikin campaign iklan yang kita arahkan ke sana gitu. Ini masih teori ya teman-teman. Terus juga kenapa kita harus pakai digital, karena kita bisa mendapatkan kepercayaan customer melalui review bintang gitu kan. Kita kan sekarang beli apapun pasti baca reviewnya kan. Mau beli makan di GrabFood aja baca reviewnya kan. Mau nginep di hotel juga baca reviewnya kan. Nah ini kalau produk kita bagus kan, review kita bagus, nanti akan lebih gampang lagi untuk dapetin leads atau pembeli berikutnya ya. Kemudian membangun reputasi digital, dan terakhir kenapa kita pakai digital marketing, karena iklan kita tuh bersih ya. Jadi nggak banyak spanduk, nggak banyak makin pohon, nggak banyak spanduk yang kadang-kadang spanduknya udah sobek lah, lupa dicabut atau apa kan jalanan ya. Jadi clean. Kalau di kita itu sama mungkin di kita kayak properti saya tadi, kalau properti saya kan tadi ceritanya masih ada tulisan lahan dijual sudah laku gitu kan. Kalau di kami tetap ya kita ada banner kecil gitu ya. Misalnya ada gambar rumah sebagai penanda bahwa di situ memang mau kita bangun. Jadi iklannya tuh bersih, tidak ada sampah visual gitu ya. Kalau kayak gini kan gimana coba? Lewat satu jalan kanan kiri atas semuanya banyak sekali banner yang kita gimana ya? Mungkin kalau kita sebagai agent mungkin akan malah seru kan? Wah di sini apa ini ada jual sekian. Tapi kalau buat yang tidak sedang mencari rumah kan itu kan kayak sampah visual gitu ya. Saya sampai jam berapa? Jam 10 ya. Oke. Baik, tadi kenapa harus pakai digital, kemudian yang kedua, cara kerjanya bagaimana sih? Memang udah sering iklan gitu kan, tapi mungkin gimana sih sebenarnya cara kerja digital gitu ya? Oke teman-teman, jadi cara kerjanya kira-kira seperti ini. Kita punya produk, sebagus apapun produk kita, kalau kita bangun brand lagi, saya kan tidak tahu kan? Yang tahu kalau ada perumahan Emerald Resort di sana, kalau nggak ada iklan, nggak ada banner, nggak ada apapun, siapa? Gak ada yang tahu kan? Ya paling yang tahu cuma agent sama developer ya, sama mungkin maklas itu lah, toleransi itu. Nah, fungsinya digital itu tadi untuk membangun awareness. Jadi kita kasih tahu ke mereka bahwa ini loh ada Emerald Resort Bandung, harganya sekian, view-nya waterpark, posisinya dekat Kota Baru Parahyangan, kemudian harganya sekian dan sebagainya itu mau ngomong kan kita menggunakan media digital ya, melalui Instagram, Google, YouTube dan sebagainya. Sehingga mereka itu yang tadinya nggak tahu tentang Emerald Resort jadi tahu kan, jadi aware ya. Oh begitu dia buka Instagram, oh ini ada rumah bagus nih, kayaknya pas nih dengan kebutuhan saya gitu. Makanya situ teman-teman harus bisa memprofiling. Jangan sampai misalnya, kok iklan saya boncos, ya gimana ya boncos kalau targetnya itu anak-anak yang memang belum bisa untuk beli rumah gitu. Paling sering itu misalnya, Pak iklan saya itu yang nanya banyak, cuma nanya doang gitu.
Ya, karena itu teman-teman salah gitu, salah dari profilingnya kan. Alay lah bukan yang kena gitu. Kok nanya-nanya doang, tapi nggak ada yang datang gitu kan. Komennya tinggi, apa, yang komen banyak, cuman yang datang nggak ada gitu. Itu biasanya karena memang nggak relate gitu ya. Nah, terus ini kalau teman-teman, mereka lagi buka Instagram, oh ada rumah bagus nih, lagi buka Google, jual rumah Bandung. Rumah Bandung dekat kota Bandung Parahyangan. Jual rumah Bandung 700 jutaan. Jual rumah Bandung angsuran developer misalnya itu kan. Nah, kita masuk. Jadilah dia aware gitu. Yang tidak tahu jadi tahu bahwa oh ternyata ada di rumah yang bagus nih. Nah, sekarang saya lihat yang lagi kenceng banget dimana salah satunya itu ya Bodo Meropak ya. Kenceng banget tuh. Kayaknya sempat dulu di mana namanya itu. Bodo Meropak sama kemarin saya 2 minggu lalu saya jadi Cibiru dan Bodo Meropak sama apa misalnya. Smartphone ya. Ini modelnya mungkin karena ini semua keyword di kita klik apapun, kita ketik apapun yang dilihat dia muncul Bodo Meropak sama yang itu. Oke ya teman-teman, ya dari yang nggak tahu jadi tahu, jadi awareness, kemudian setelah aware dia jadi interest ya, mulai masuk ke dia apa namanya scrolling Instagram kita ingin tahu nih, ini udah bangun di mana, kayak gimana, testimoni seperti apa, dia scrolling, jadi dia dari tahu, kemudian dia ada interest, scrolling kemudian buka Instagramnya, buka websitenya gitu ya, atau mungkin buka PDF-nya. Buka apa namanya attachment yang kira-kira kerja apa yang dibuka kan kadang nggak semua orang dibuka kan, begitu kita dikasih price list dong, begitu dikasih PDF-nya ada 10 halaman, dilihat sekian megabyte sama dia, ini gede banget nih, nggak bisa bikin data gitu kan, nggak buka gitu. Nah, dia ada interest, kemudian setelah interest mereka mulai ada decision misalnya gini ya, telepon nanya, ini ada promo nggak? Bulan ini ada promo nggak? Ini lokasinya legalitasnya udah bisa atau belum? Yang ini seperti apa? Kemudian kalau saya bayar itu cepat, ada bonus atau tidak? Dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa? Dia yang tadinya interest sudah mulai di sini ya. Dan saya adalah action. Action itu kalau di rumah ya apa? Kalau di properti apa? Datang paling nggak ya? Datang survei. Kalau udah survei itu udah seneng banget gitu. Udah kalau kita mau apa, kita bikin iklan itu ada yang Pak minggu depan saya bisa nggak seperti itu udah kayak senang banget gitu ya. Wah iklannya nggak sia-sia nih, ini habis 200.000 yang iklan yang datang minggu depan misalnya dari 5 orang nih, kita sama banget ya. Nah actionnya dia datang survei kemudian booking fee. Dan kalau di sini kan ini butuh skill khusus ya, maksudnya sebisa mungkin orang datang tuh jangan sampai lolos, mungkin ada dari Pak pasti bisa sampai. Jangan sampai dia datang nggak mungkin gitu, walaupun cuma 1 juta, biasanya gitu. Karena kalau dia datang pulang nggak booking, kadang-kadang agak susah lagi. Tapi kalau dia datang kita posting di situ apa gitu, mungkin booking dulu ini Pak, kita kasih. Kadang-kadang cuma 1 juta itu probability itu terus lebih besar. Itu pengalaman kami ya. Jadi yang sudah datang, gimana cara diangkat supaya booking? Karena kalau dia udah pulang di tengah jalan dengan spanduk, dia kadang bikinnya ada lagi. Sengaja deh itu rumahnya udah jelas udah dibangun. Kalau ini kan belum tahu nih kayak gimana. Kedengaran suaranya. So once dia ada di situ, teman-teman arahkan supaya sebisa mungkin dia booking. Ini juga berlaku untuk industri yang lain ya. Karena tadi kalau dia tidak booking, dia pulang di jalan melihat yang lain atau di jalan dia browsing Instagram melihat yang lain, ya udah nanti akan menjadi listnya kompetitor kita. Dan ini teman-teman polanya seperti ini, yang mungkin beda-beda dikit ya. Jadi biasanya kalau di properti itu, teman-teman kalau yang mau belajar gimana silakan ada bukunya, cari Tokopedia web. Biasanya dari 100 lead itu kadang-kadang ada 30 prospek, 30 menjadi 3 menjadi 1. Sehingga teman-teman kira-kira seperti inilah. Sehingga kalau misalnya kita mau target kita 2-10 ya tinggal kaliin aja 10 semuanya. Gitu. Dan goals kita selama 2 hari adalah bagaimana caranya meningkatkan leads, gitu ya, meningkatkan data yang masuk, baik itu melalui Instagram, Google Ads, juga nanti melalui WhatsApp dan sebagainya, gitu ya.
goals kita ke sana. Oke teman-teman, sampai sini yang mau dilihat dulu. Kalau nggak ada, salah jujur ini masih konsep, masih mindset, mungkin agak-agak bosenin bagi sebagian, tapi mungkin juga agak menarik buat sebagian yang lain gitu ya. Kita kalau di marketing belajar namanya 4P atau 7P gitu kan. Kenapa saya sampai ini? Wah itu kayak dosen banget, itu kayak di kampus banget, itu kayak di sekolah banget. Apa sih perlunya ngebahas kayak gini gitu? Ini perlu saya sampaikan ke teman-teman karena kadang-kadang kita tuh bingung menjual produk kita sendiri, betul nggak? Coba kalau saya tanya nih, saya tes ya. Coba kalau saya teman-teman ya, sebutkan alasan kenapa saya beli Emerald Research. Sebutkan alasan juga. Lokasinya ya, terus dan sekitarnya oke, apa lagi? View-nya ada lagi? Lokasi dan view ya, ada lagi mungkin? Harganya masih oke ya. Ada lagi? Berarti lokasi, harga, ada lagi yang lain? Spesifikasi, oke? Pembayarannya bukan cash dan cash bertahap. Cash dan cash bertahap setahun 2 tahun lah ya? Ya. 2 tahun sebenarnya agak susah, agak berat ya. Betul itu oke, mungkin di situ akan berkembang gitu kan. Apalagi desainnya oke, desainnya bagus. Kalau saya lihat ini kayak apalagi yang Santorini, kayak kita mau ke Yunani ya, hijau apa biru putih. Desain ada lagi? Keuntungan investasi apalagi? Nah, yang tadi itu kadang-kadang kita bingung kan, kita mau jual selling point kita apa sih gitu kan? Apa ya? Kenapa saya harus beli rumah di Depok? Apa ya? Nah, saya biasanya pakai ini ya, pakai 7P ini gitu. Bagaimana cara menciptakan atau membuat selling point kalau kita lupa gitu. Pertama adalah teman-teman bisa dari cara pembayaran kan. Diskon lah, free biaya ini itulah, administrasi, kelonggaran pembayaran atau misalnya tenggang waktu pembayaran. Kalau di tempat saya di Depok itu agak unik ya. Selama pandemi ini, penjualan paling banyak itu kita rata-rata adalah ASN, BUMN, sama startup. Jadi banyak pembeli saya dari Shopee, dari Tokopedia, ataupun dari Gojek. Kalau saya lihat ini lucu nih, uniknya, gaji mereka itu kadang sebulan sampai 20 sampai 22 juta gitu. Tapi begitu saya minta DP, nggak punya uang. Karena kan saya tahu lah, usia-usia gitu kan mungkin banyak sekali jalan-jalan, jadi gadget segala macam. Nah itu, saya ngakuinnya apa? Oke, Anda bisa beli rumah kita dengan DP cukup 5 juta sampai 10 juta. Itu kan kita main di sini kan, main di harga kan. Jadi di kami tuh banyak yang kemarin tuh minggu lalu ada yang ke kita lah rumah 840 DP-nya 5 juta ya. Padahal saya lihat join income-nya gede, join income-nya tuh hampir 22-an lah. Itu kan gede banget sebenarnya kan. Tapi dia nggak ada DP. Nah, kalau nggak ada DP, kita buat seperti ini, misalnya free biaya-biaya atau sekarang banyak kita juga bikin karena situasi pandemi seperti ini, kan? Di kami kita bikin free atau free biaya atau all in. Jadi dia cuma datang ke kantor kita, booking fee 1 juta, terus bayar 10 juta, udah dapat rumah. Jadi beli rumah udah kayak beli motor ya. Motor kan harganya 500.000 ya. Datang ke dealer 500.000 belum bawa motor ya. Di sana rumah pun cukup sama lah. Datang 5 juta, 10 juta, udah dapat rumah. All in, jadi semua kita masuk di situ. Karena kita gajinya gede, cuma tabungannya kita harus berjalan-jalan. Banyak soal itu. Makanya nanti, kalau buat untuk menjual produknya seperti ini ya perlu kita mention bahwa cukup 10 juta, cukup 5 juta udah bisa dapat rumah. Kan nanti dia curious dan penasaran kan, gimana bisa rumah harga 700 kok cukup 5 juta dapat rumah gitu kan biaya kita masukin. Kalau di bank ada namanya setup gitu ya atau deposit gitu ya. Kalau di misalnya 5 tahun pertama cicilannya murah, tapi tahun ke-6 dan seterusnya cicilannya naik gitu kan kita bisa bikin seperti itu. Jadi ya teman-teman ya, kita bisa teman-teman nanti bisa sampaikan ke pelanggan kayak gini, ke pembeli seperti ini. Jadi harganya
harganya masih belum cukup, masih belum bisa memaksa dia untuk booking fee, teman-teman bisa sampaikan misalnya produknya, arsitekturnya, oh bisa kita bagus gitu. Saya suka dengan model jendela yang melengkung gitu, ya, keren gitu. Kemudian tadi kan spek gitu kan, jadi kita bisa bilang arsiteknya oke, speknya premium, desainnya, tata letaknya, sudut pandang dan sebagainya. Nggak mempan juga kan, harganya udah oke, DP 5 juta, desainnya keren dan sebagainya, tapi dia masih belum mau booking fee misalnya nih, teman-teman bisa kesini nih, tempat gitu kan. Wah ini keren banget kok, Emerald Desert itu keren banget, kenapa? Karena deket banget dengan Kota Baru Parahyangan kan, itu kan Kota Baru Parahyangan, terus view-nya apa namanya, tepat gitu ya. Kemudian view-nya gunung apa gitu ya. Jadi kasih skema harga, kasih informasi ini, kasih juga dia tempatnya, lokasi strategi dekat dengan apa? Kata cepat singkatannya apa? KCC. Oke. Kereta cepat Indonesia Cina. Contohnya kayak gitu ya, Karang industrial inti zona di ini kan. Kemudian bebas banjir ya, kan Bandung pun ada yang banjir kan. Beberapa kali kan viral gitu kan, yang mobil sampai kena apa namanya banjir. Kemudian daerah berkembang, daerah sunrise gitu ya. Kalau saya lihat kan Pak Yanes sama Pak Markus Yusuf kan menggunakan sunrise property gitu ya. Nggak mempan juga kan, udah kasih harga, udah kasih desain, kita bicara desain sampai busa-busa gitu kan, nggak mempan juga. Kita kasih apa namanya lokasi masih belum works juga, kita jelasin dia misalnya promosinya, promo apa gitu kan. Pak kalau bapak booking hari ini, bapak dapat kwitansi hari ini ya sobatnya. Gitu. Kalau bapak booking sekarang maka bla 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 gitu, jadi kasih promo. Gitu. Kemudian selain promo, kita juga bisa menggunakan people ya. People tuh misalnya, Pak ini NUP ini udah banyak sekali Pak. Ini rumah hadap timur semua udah sold out dalam waktu 1 hari. Ini rumah yang view gunung sudah habis Pak. Bapak tinggal yang view waterpark aja yang belum misalnya gitu ya. Kemudian juga misalnya proses ini loh Pak, prosesnya itu kita sedang membangun rumah contoh yang tipe ini, kita sedang membangun tamannya, kita sedang membangun danau sampah dan sebagainya gitu. Atau juga dari physical evidence, buktinya di lapangan itu sudah ada apa sih gitu. Jadi ini teman-teman dengan 7P ini mudah-mudahan teman-teman bisa selalu bisa mendapatkan jawaban gitu. Ditanya ini kita udah ngomong busa-busa dari ini sampai ini masih belum mempan gitu ya, dia masih belum booking, teman-teman coba sampai nyalain. Atau misalnya ada lagi yang belum di sini misalnya apa, legalitas gitu, karena legalitas di sini gitu ya, legalitasnya udah pecah, SHM dan itu sudah on hand gitu ya. Jadi 7P ini teman-teman bisa eksplor untuk itu tadi, nggak mempan dengan lokasi, kasih harga, nggak mempan dengan harga, teman-teman kasih desain, spek dan sebagainya. Ini pun guidance atau kalau saya biasa pakai ini untuk gimana sih cara musikannya gitu. Kadang-kadang musikan bingung sendiri kan. Musikan itu kalau saya sendiri adalah biasanya musikan itu malam gitu. Jam malam atau kadang-kadang jam 3:30 pagi gitu bangun musikan naik bening gitu kan. Dan saya biasanya ngeliat ini, rumah saya gimana sih, bagusnya gimana sih, ya udah oke. Lokasinya seperti ini. Kemudian produknya seperti ini, kemudian physical evidence-nya misalnya seperti ini, nanti akan ketemu tuh. Jadi ada nggak di sini yang mau nulis iklan tapi bingung? Sering kan ada kan? Apa ya? Nulis apa ya? Di Google mau nulis headline bingung juga kan? Headline kita apa ya? Headline kan kalau kita bikin itu 30-an ya, 20-30. Habis nulis headline, nulis description-nya apa ya? Terus tagline bingung lagi, slide description udah lagi bingung lagi kan. Nah, kalau bingung seperti itu teman-teman bisa gunakan ini buat guidance. Jadi ini guidance untuk teman-teman nulis iklan sama untuk memprospek customer juga. Ada banyak apa item untuk membuat mereka yang tadinya belum mau closing misalnya belum mau booking fee jadi mau untuk bayar booking fee. Paham sini ya?
ya ini kayak lagi kuliah ya. Tapi memang saya perlu untuk bahas ini gitu ya. Kalau saya paling banyak saya lihat iklannya itu dekat Kota Baru Parahyangan, kemudian Waterpark, kemudian ya IKEA ya, itu Kota Baru, IKEA. Gitu. Oke, paham ya? Nanti saya ulangi. Jadi ini kelihatannya sangat teori banget, kayak Pak Guru sedang memberikan pelajaran di kelas, tapi ya maksud saya itu penting buat nanti teman-teman tuh. Nah, kok saya selama ini kalau bawa customer kok nggak pernah closing? Ya, bisa jadi karena mungkin teman-teman hanya ngomong masalah pembayaran aja, nggak pernah nyinggung yang lain gitu. Terus jadi kok konsumen yang saya bawa nggak pernah closing, kenapa sih? Ya bisa jadi karena mungkin teman-teman hanya ngomong masalah lokasi aja gitu ya. Ketika Kota Baru Parahyangan ini, tapi teman-teman lupa mention bahwa di kami itu pembayarannya seperti ini. Di kami itu misalnya progresnya udah seperti ini, bukan ini lah. Oke? Untuk mindset seperti ini udah, untuk yang teori-teori udah, nanti habis itu kita mulai hands-on, kita akan melihat tentang Google My Business ya. Sebelum saya ke Google My Business, ada yang mau ditanya? Silakan yang ditanya. Kalau mic aja, mic-nya siapin, Ya, mungkin dari, misalnya, kok saya berapa kali nemuin customer gak pernah closing, yang masih related gini misalnya. Ada? Yang nanti dapat apa ya? Silakan. Bebas. Bebas. Karena kan sebenarnya kan kemarin kan saya diminta ke sini mungkin untuk gimana cara meningkatkan leads gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak ini lah. Satu, pengennya sih lebih dua arah gitu ya. Teman-teman punya masalah apa di lapangan atau di digital marketing punya masalah apa, nah kita solving gitu. Ya, dari 7 poin ini Pak, misalkan ada beberapa poin belum terpenuhi nih kita misalkan ya. Contoh nih, kita ini sudah belajar Pak, survei di Indonesia karena survei produk dan price conversion masuk di Pak. Tapi misalkan nih kita terhambat di proses atau di yang terakhir Pak ya. Nah itu gimana caranya kita untuk bikin trust konsumen yang menutupi yang ini Pak? Untuk menutupi yang ini Pak ya. Kadang-kadang kalau kita compare dengan yang lain gitu kan, oke lah, kami memang belum ada fokus di lapangan, tapi coba deh kalau compare dengan rumah sebelah, harga kita seperti apa gitu. Jadi selalu banyak cara gitu. Tapi itu memang bisa lebih kalau kita udah ketemu buyer ya. Memang kita progresnya belum kelihatan di lapangan, tapi harga kita kan jauh. Tapi lokasi kita kan bagus banget dibanding dengan yang itu misalnya. Jadi selalu mencari alasan yang kita paling tidak kita nggak jelek lah, nggak lebih jelek dari yang lain. Kalau saya sendiri sih biasanya kalau perumahan saya itu kan kita bikin dimanapun kan modelnya sama, karena modelnya kan lagi ada integrasi. Mungkin boleh dikasih lihat mungkin Mas Reza bentar. Kalau di saya misalnya tekniknya rumah yang kita bangun itu di beberapa spot kecil ya, 20, 15, 30 dan sebagainya. Kami untuk menjawab yang tadi progres, nah kita bikin rumah kita itu masuk ke web construction.id. Coba kelihatan ini. Ada tagihan toko nanti. Nah gitu ya. Nah, boleh ke Viva Tanggal satu mana gitu ya. Salah satunya adalah kalau progres kita belum ada, kita bicara portofolio. Di sini belum selesai, tapi proyek kami sudah ada di tempat ini. Itu bisa kami pakai. Jadi maksudnya misalnya gini kan,
Kita akan bangun rumah seperti ini nih. Kita akan bangun rumah dengan gambar seperti ini. Lokasinya di dekat kampus UI gitu kan. Tapi itu kan masih tanah kosong kan? Masih tanah kosong, masih ada pohonnya gitu kan. Kita mau tebang juga belum berani, tanahnya belum lunas. Mau tebang gitu kan. Tapi cara mengconvince-nya gimana? Saya bawa dia ke sini misalnya. Bukan itu text time, enggak semua customer kan mau dibawa ke sana kan. Kita kasih videonya, kita kasih videonya, kita kasih gambar. Tapi biasanya pelanggan yang serius dia pasti akan datang ke kita. Saya minta Pak, Bapak udah bangun di mana? Kayak mana itu? Dan kalau kami karena perumahannya kecil, jadi desainnya selalu sama gitu. Jadi desain di perumahan A, saya replika di perumahan B, C, D dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita cuma ada perumahan di A udah jadi atau udah progres, tapi yang di B, C, D dan seterusnya masih tanah kosong. Ketika ada konsumen yang mau, kita ajak dia di sini. Dia datang ke sana, dia melihat. Ketika dia udah mau ke lokasi itu udah serius banget. Yang pun kan gede gitu, yang pun kan poin-poinnya kan. Jadi mungkin ya, kalau saya sih mungkin ketika ditanya progres seperti apa Pak, kasih lihat progres yang dulu. Ini loh Pak, poin di develop oleh yang pro di sini. Ini Bapak lihat reviewnya, Bapak lihat komentarnya seperti apa. Portofolio, jawabannya portofolio. Balik lagi ke poin Mas. Ada lagi? Boleh satu lagi Pak? Ya. Mungkin ada untuk penargetan Pak, penargetan di ya. Cara kita untuk menentukan target itu Pak. Kadang-kadang kita dulu misalkan masih di harga 400 jutaan, tapi ini video bagus ya Pak. Ya. Berapa kliknya bisa cuma 5 ribuan Pak, klik misalkan. Ya. Nah, cuma sekarang itu kan dengan target yang sama. Kita tahu sini Pak di harga 900 jutaan ya kan dia jumlah banget Pak. Kalau itu jadi 15 ribu misalkan. Itu gimana Pak? Oke, pertama memang itu sekarang lagi banyak jadi kendalanya Pak Ernest ya. Kayaknya semenjak Facebook berubah dashboard itu CPC makin mahal kayaknya. Makin mahal. Kemudian juga mungkin targetnya untuk adjust. Kalau tadi kan 400, belum ada 400 seperti ini. Nah, sekarang kan merata kan 700 lebih kan. Kalau pengalaman saya itu tadi sudah mencoba ini belum apa namanya mobil sama handphone. Ini teman-teman ini pertanyaan ini ya pertanyaan insert ya. Sudah kita bahas besok gitu. Cuma mungkin karena udah ditanya saya jawab gitu ya. Kita besok akan jawab detail itu gitu. Nanti bisa ditambah kalau di kita tambah dengan dia peminatannya mobil apa. Mobil itu sakti gitu. Mobil itu sofa sangat box gitu ya. Sudah ya. Mobil apa gadget sampai ke outfit. Oke, ya mobil, outfit, kemudian gadget pasti udah, kemudian kampus sudah, sampai ke detail apa lagi tuh? Oke, materi ini gambar rumah jadi atau rumah jadi? 3D ya, 3D ya. Itu kalau ada satu rumah jadi gitu pasti ada dua. Itu masalah progres ya. Kita so far kami biasanya satu rumah itu biayanya rata-rata paling antara 500 sampai 1 juta lah untuk cost per akuisisi. Untuk menjual satu rumah itu biaya yang kita keluarkan itu 500 sampai 1 juta. Gitu. Cuma mungkin bedanya memang kita menggunakan gambar asli, video asli gitu kan. Nah nanti malam kita kumpulin ya. Gimana sih supaya tadi itu targetnya udah detail banget, tapi kok makin di sini sih bisnisnya makin mahal, cost per lead-nya makin mahal. Sekarang berapa nih bisnisnya? 20 ya. 20 akhirnya kalau 100.000 cuma dapat 5 lead. Ya kalau 5-5-nya datang survei ya, kalau 5-5-nya begitu di kontak kamu datang. Bantu ya. Ya? Bantu jawab. Oke. Kalau kasus kayak tadi barusan ya, kualitasnya bisa naik. Asumsi saya pribadi sih ya, kayaknya di landing page-nya sih. Kemungkinan bisa di landing page. Karena kan dari penawaran sebelumnya, CPC-nya berapa tadi? 3.000.
5.000. Ya, kalau untuk kita sih dipakainya yang begitu ya. Jadi memang kita katakan waktu itu kan kita mainnya di situ. Kalau untuk di Google Ads, jujur masih baru juga sih. Jadi kalau pas di IG itu waktu masih harga 300-400 dengan targetnya sama antara yang sekarang sama yang 300. Cuman memang apa yang memang harus dirubah kalau secara dari secara penargetannya Untuk produknya sama? sama. Oh, sama persis. Landing page apa sama persis? Tadi bukan dashboard persis. Oke, nanti kita coba nanti contohnya kalian bisa nanti kita lihat. Oke teman-teman, ada lagi? Tapi ada kasus Pak, satu yang dengan saya kalau kemarin dihitung kalau itu 5.000. Jadi ikannya langsung untuk WhatsApp ya, dari Instagramnya langsung, terus dia langsung ke WhatsApp, budget per hari itu 50.000, terus menghasilkan data 8-10. Oke teman-teman, sorry ya ini akan kita bahas besok, tapi ini buat pemanasan aja. Kalau kita kadang-kadang bikin 2 macam iklan tuh, Pak Suar, jadi ada iklan yang ke DM, biasanya DM lebih ramai kan, karena dia langsung DM gitu, jadi DM ramai. Nanti kalau dia nggak serius, kita mintain WhatsApp. Nah, so far sih biasanya kalau langsung ke WhatsApp memang lebih rendah daripada kita DM. Nah, salah satu caranya kemarin itu udah kita ngejar. Kalau kita pakai WhatsApp kan hasilnya udah jelas, kita ke DM juga udah kan, udah juga kan. Kita seringnya untuk mengencourage mereka itu ke DM dulu, ajak dia ngobrol, baru nanti kita kasih boleh tahu nomor WhatsAppnya kakak, nanti kita akan share dan sebagainya. Karena kadang-kadang kalau langsung WhatsApp dia juga males gitu. Nanti kalau saya WhatsApp pasti nanti saya besok pagi akan ditanya lagi, pasti besok siang saya akan dikasih proposal lagi, kayak gitu ya. Saya kalau sampai WhatsApp ke sales, pasti saya sehari 3 kali saya akan di-follow up gitu ya. Nah untuk menghindari itu kita DM dulu. Ketika dia di DM ngejawab reply, terus kita pindah dia ke WhatsApp mau, nah, itu udah potensial untuk kita harus kita tulis. Oke? Lewat dulu. Oke teman-teman, kita udah bicara tentang mindset konsep, nanti siang dan seterusnya kita akan lebih ke detail. Mungkin nanti saya kembalikan ke Mbak Dewi.